Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Pak Anies, coba tangani pasar Tanah Abang dulu sebelum tangani negara, ditulis oleh Jeff. Sudah lumrah halnya apabila pasar Tanah Abang melonjak pengunjungnya apabila mendekati Hari Raya Lebaran. Euforia orang Indonesia dalam merayakan Idul Fitri terbilang sangat besar, bahkan di antara kalangan umat muslim di dunia. Perbedaannya pada tahun ini dan tahun 2020 lalu adalah dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Dilansir dari detik.com, sudah 3 hari terakhir sejak Jumat 30 April 2021 lalu, pasar Tanah Abang mengalami lonjakan pengunjung yang luar biasa. Dari jumlah pengunjung biasanya hanya 35.000 orang per hari, kini mencapai hingga 87.000. Begini kalau kata Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Pak Dirut Pasar Jaya melaporkan kemarin bahwa terjadi lonjakan yang luar biasa hari Sabtu kemarin. Hari Jumat dan hari-hari biasa itu paling sekitar 35.000. Kemarin itu 87.000 orang yang datang. Jadi memang hari kemarin terjadi lonjakan yang tidak terduga. Loh, kok tidak terduga Pak Gubernur? Bukannya dari tahun ke tahun setiap sebelum Lebaran pasti selalu terjadi lonjakan pengunjung? Apa karena masih dilanda COVID-19? Jadi Pak Gubernur meyakini orang jadi takut ke pasar? Atau memang tidak memantau perkembangannya dari hari ke hari semenjak bulan puasa dimulai? Karena jujur saja saya pernah ngobrol dengan seorang teman yang hampir setiap hari bolak-balik pasar Tanah Abang untuk membeli bahan jahit. Hari Minggu pertama bulan puasa dia sampaikan bahwa peningkatan itu sudah ada dan peningkatan itu bisa terlihat oleh orang awam sekalipun. Lalu kenapa 3 hari terakhir bisa terjadi lonjakan yang luar biasa yang terjadi di dalam pasar? Padahal menurut pengakuan kapasitas yang diizinkan hanya 50%. Setelah berlangsung hingga hari ini, akhirnya Pak Gubernur Anies datang untuk meninjau lokasi bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Pak Gubernur Anies mengatakan tidak berani berspekulasi mengenai apa penyebab mengenai lonjakan di pasar Tanah Abang. Loh, kok harus sampai berspekulasi, Pak? Penyebabnya sudah jelas, Pak Gubernur, karena sudah mendekati hari raya dan orang-orang belanja untuk memenuhi kebutuhan hari rayanya. Alasan yang paling jelas tidak perlu dicari. Pasar Tanah Abang tidak perlu mengadakan promo cashback atau bebas ongkir yang sampai membuat orang menunggu berhari-hari barang baru sampai. Pasar Tanah Abang tidak perlu datang ke pelanggan yang mendatangi pasar. Pak Gubernur Anies yang menyampaikan bahwa pengunjung mencapai 87.000 juga terasa membuat geleng-geleng kepala. Apa Pak Gubernur cuma datang untuk menghitung sajakah? Spekulasi dan berhitung. Seperti biasa, Pak Gubernur memang hebat dalam mengolah data dan kata. Salah satu tindakan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan lagi adalah turunnya pasukan BRIMOB untuk menjaga keamanan dan membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Dari sini jelas terlihat kenapa Polri dan TNI ikut hadir dalam peninjauan bersama Pak Gubernur. Jelas Pak Gubernur Anies memang butuh bantuan pihak lain buat menyelesaikan suatu masalah. Ini pun tidak masalah karena semuanya dilakukan untuk kebaikan bersama. Hanya saja sangat disayangkan tindakan antisipasi dilakukan saat sudah terjadi lonjakan besar-besaran. Kenapa tidak ada koordinasi sebelumnya? Harusnya sudah dapat disadari. Karakter orang-orang Indonesia pada dasarnya memang suka sepele akan hal yang serius. Bahaya dan akibat yang bisa ditimbulkan akibat perbuatannya terkadang tidak terbesit dalam pikiran. Sudah ada contohnya di India, orang-orang Jakarta hampir semua punya akses untuk informasi dan berita. Tapi tetap saja kan kerumunan yang tak terbendung tersebut terjadi. Tadinya saya mempertanyakan kenapa pemerintah melarang mudik lebaran lagi di tahun ini. Tapi melihat pemberitaan ini saya jadi paham sekarang. Apabila nanti ditemukan lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta, apalagi sampai tercipta adanya klaster pasar Tanah Abang, maka harus diberikan teguran dan tindakan tegas ke pengelola pasar Tanah Abang, karena dinilai sudah gagal dalam menanggulangi lonjakan pengunjung pada 3 hari sejak Jumat lalu. Semoga juga kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalkan, angka lonjakan kasus COVID-19 yang bagi sebagian orang dibesar-besarkan. Untuk Pak Gubernur Anies, coba tangani dulu permasalahan di pasar Tanah Abang ini. Jangan sampai terlihat keteteran apalagi lepas tangan. Kalau menangani keramaian pasar saja gagal, bagaimana menangani sebuah negara? Begitulah pasar-pasar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.